Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Maklumat Podcast. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita Maklumat TV yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan politik yang kami kemas secara kritis namun solutif. Bersama saya Rista Ervena Giordano. Dan tema kita kali ini adalah sangat-sangat menarik, yakni vaksin TBC, harapan baru ataukah ada agenda global. Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft sekaligus seorang filantropi. Dan mereka menjalin kerjasama, salah satunya adalah vaksin TBC. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, di studio Umsida telah hadir Ustadz Dr. Catur Priambodo. Beliau adalah dosen ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dokter, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter. Ya. Dokter, ini kan beberapa waktu yang lalu ini Presiden Prabowo ini bertemu Bill Gates, salah satunya adalah bahasanya tentang vaksin TBC, dan Indonesia itu adalah peringkat kedua setelah India ya, bahwa ada 1 juta lebih kasus TBC. Ini faktor apa ini yang membuat jumlah atau kasus penderita TBC terus naik dari tahun 2024 yang sekitar 800-an ya, sekarang meningkat jadi 1 juta ini, Dok? 100, ya. Iya, baik. Sahabat Maklumat Podcast, menarik ketika kita bicara kaitan dengan TBC ini ya. TBC itu penyakit yang dari dulu ada. Kalau dalam istilah ilmu kesehatan masyarakat itu endemis. Endemis itu tiap tahun ada dan tidak pernah ada waktu yang kemudian tidak ada sama sekali itu. Berbeda dengan kemarin, pandemi kemarin itu. Kalau pandemi itu terjadi pada satu waktu berbarengan dalam jumlah yang luas, dalam waktu yang berbarengan dan banyak penderitanya. Itu pandemi. Nah, endemi itu seperti yang saya sampaikan. Nah, TBC ini termasuk endemis. Jadi selalu ada setiap tahun. Dan memang secara jumlah penduduk, kemudian secara jumlah penderita, TBC ini memang tertinggi nomor 2. Di 2023 kemarin aja itu ada tambahan penderita baru 1.100.000 orang. 130.000 diantaranya itu meninggal. Artinya angka kematiannya itu tinggi ya? 10% hitungannya. Kalau dari 1.100.000 ada 130-an yang meninggal. Itu berarti kan sekitar 10%. Nah, ini menjadi masalah bagi Indonesia, di mana Indonesia ini tentu negara tropis yang kemudian bagaimana pencahayaan, bagaimana sirkulasi udara itu berpengaruh penting kepada bagaimana TB itu bisa menular dari orang ke orang lain. Nah, sebenarnya TBC itu pusatnya memang di paru ya, tapi kan bisa menjalar kemana-mana. Itu yang jadi masalah. Ketika kemudian induknya di paru-paru, tetapi nanti bisa nyampe ke otak, bisa nyampe ke ginjal, bisa nyampe ke tulang. Itu apa penyebabnya, Dok? Bisa dijelaskan itu? Betul, karena memang penyebarannya Mycobacterium tuberculosa ini itu yang kemudian mengikuti aliran darah. Akhirnya nyampe lah kemana-mana. Nah, justru seringkali penyebab kematian dari penderita TB paru ini itu bukan TBC parunya, bukan. Jadi nanti di otak jadi meningitis TB, nanti di tulang jadi TB tulang dan seterusnya gitu ya. Jadi berkembang ya penyakitnya. Betul. Itu ya. Nah, ada komplikasi-komplikasi yang lebih tepatnya mungkin sama-sama TBC-nya tapi cuma di tempat lain. Dan itu yang kemudian menyebabkan kematian. Nah, angka kematiannya tinggi, jumlah penderitanya tertinggi, maka kemudian wajar kalau kemudian TBC ini menjadi masalah di Indonesia, termasuk masalah lebih luas lagi di dunia ini. Nah, ini apa bentuk dalam tanda kutip ya, Dok ya, kegagalan pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah kasus TBC ini? Kok setiap tahun malah naik gitu? Betul. Dok, ya? Pasti ada dua sisi. Yang pertama sisi yang terkait dengan program-program pemerintah. Yang kedua kaitan dengan bagaimana masyarakat menyikapi TBC itu. Rata-rata masyarakat di Indonesia ini kurang paham dengan TBC. Kenapa? Karena keluhan yang muncul itu tidak spesifik. Keluhan yang muncul hanya sekedar batuk-batuk biasa, panas-panasnya itu ya panas-panasnya terlalu tinggi. Artinya itu semacam menjadi biasa saja keluhan seperti ini.
Dan kemudian penegakan diagnosanya seringkali bukan karena dia itu TBC, itu bukan. Misalkan karena batuk yang lama gitu ya, terus kemudian tidak sengaja difoto ronsen di dadanya, itu foto torak, ketemu loh ini kok ada seperti TBC bentukannya. Kemudian untuk pastinya itu nanti ada pemeriksaan dahak dengan menggunakan dahak pagi itu dilihat. Nah, nanti ketemu bakterinya ada Mycobacterium TBC tuberculosa, baru positif. Nah, yang menarik juga di pemerintahan kita melalui Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten kota, TBC itu menjadi satu program yang ketika penderitanya ketemu itu dapat reward. Jadi dinas kesehatannya atau posyandunya itu ketika menemukan ada penderita baru TB paru itu semacam dapat reward. Ini gitu sahabat maklumat podcast kepingin tahu ini ya. Kenapa seperti itu, Dok? Nah, kan ini sangat menarik ya, Dok. Betul. Ya ini ya. Dan itu beda sama sekali dengan penyakit ya. lain. Ayo dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika di kampung kita ada penderita bayi kurang gizi misalkan ya. Itu disimpan betul. Sama RT-nya disimpan, sama RW-nya disimpan, sama dinas kesehatan disimpan, sama puskesmasnya disimpan. Jangan sampai ada ketahuan ini ya, ada penderita kurang gizi di wilayahnya. Artinya itu disembunyikan, tanda kutip ya, disembunyikan dengan berbagai konsekuensinya. Tetapi TB itu tidak. TB paru itu, ayo siapa yang bisa menemukan akan dapat reward. Kenapa? Karena penyakit TB itu mematikan. Salah satunya karena mematikan dan menular. Penularannya juga sebenarnya cepat, ya? butuh waktu yang cukup lama dan intens, tetapi karena ketidakmengertian itulah. Dan kemudian terapinya butuh waktu yang lama. Nah, butuh terapi yang lama. Dulu itu ada 9 bulan bahkan sampai 1 tahun. Tapi ada penemuan terbaru itu 6 bulan sudah cukup terapinya, tinggal nanti dilihat perkembangan terapinya. Ketika perkembangan terapinya bagus 6 bulan selesai. Nah, tidak enaknya adalah ketika sudah minum obat itu secara rutin 5 bulan gitu ya. Sudah 5 bulan nih, tinggal 1 bulan. Ini kan tanpa putus ya, Dok ya? Tanpa putus kan ya? Tanpa putus ini, 5 bulan tanpa putus. Terus kemudian lupa 1 hari gitu ya. Hari ke 151 lupa enggak minum obat. Ngulang dong. Hari ke 152 itu jadi hari pertamanya dia minum obat. Coba, itu yang kemudian menyebabkan penderita TBC paru dalam hal ini ya, itu kemudian bosan dengan minum obat. Apalagi nanti ada efek samping obatnya itu pipisnya nanti jadi berwarna merah. Karena ada salah satu obat yang efek sampingnya itu pipisnya berwarna merah gitu ya. Nah, terus minum obat tiap hari selama kurun waktu taruhlah 6 bulan itu membosankan. Maka saya tadi sampaikan ada 2 sisi kenapa kok TBC itu bisa tidak hilang, tidak lenyap-lenyap dari Indonesia. Karena dari pemerintah memunculkan program yang itu memang untuk menangkap penderita tadi itu, tanda kutip menangkap penderita tadi itu sudah on the track program itu. Tetapi ketika kemudian dilakukan di lapangan itu memang kesulitan. Satu, karena memang masyarakatnya yang merasa saya tidak masalah dengan seperti itu. Apalagi terus kemudian di masyarakat masih ada kaitan dengan stigma ketika itu TBC. Sudah begitu ketahuan TBC kumpul sholat di masjid diasingkan gitu ya. Jangan dekat-dekat itu TBC nanti ketularan itu. Padahal sekali lagi penularan TBC itu butuh waktu yang intens dan lama. Intensitas ketemunya itu lama. Makanya TBC itu muncul menular pertama dalam skup keluarga, terus kemudian dalam skup tempat kerja dan seterusnya itu. Ya, jadi tadi, memang permasalahan TBC ya. itu. Tadi dokter kan bilang bahwa gejala TBC itu sulit untuk dideteksi iya, karena kan? mirip sulit, ya? sama dengan yang lain. Nah, ini kan kita sebagai masyarakat awam ya, terutama sahabat maklumat podcast kan kepingin tahu nih, Dok, ini apa sih gejala spesifiknya agar mereka tidak tertular ya, karena penyakit ini mematikan ya. Mematikan sekali kalau TBC itu dan menakutkan di stigmanya di masyarakat. Betul, ya. Gitu. Jadi memang tidak spesifikannya itulah yang kemudian pada perjalanannya membuat sama dengan yang lain. Nah, untuk pastinya memang kemudian ya secara normatif ya itu ada batuk-batuk yang lama tidak sembuh-sembuh. Sesak napas juga ya? Sesak tidak selalu ada. Jadi batuk-batuk itu yang selalu muncul, sesak itu setelah beberapa lama. Nah,
Batasan yang paling memungkinkan itu paling mudah ketika 2 pekan itu sudah batuk dengan berbagai macam obat kok tidak sembuh-sembuh, itu sudah mulai harus berpikir jangan-jangan ini TB paru dalam konteks ini ya. Maka terus kemudian pastinya itu dengan pemeriksaan penunjang, dalam hal ini foto ronsen, foto torak, dan nanti pemeriksaan bakteri tahan asamnya BTA untuk ini ludahnya. Jadi air ludah pagi hari itu diambil kemudian dites. Maka kan tidak banyak orang yang mau mengakses foto, mau mengakses itu kan tidak ada. Istilahnya orang Jawa wegah gitu ya, Dok ya. Apalagi wegah, apalagi kemudian pengobatannya itu butuh waktu kalau mau mandiri butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang tinggi. Maka untuk pemerintah digratiskan hal itu kaitan kita dengan itu. Lanjutkan di segmen 2 ya, Dok ya. Silakan dicicipi Today Bakery, produk dari Umsida. Ini sangat enak dan gurih nih, higienis dan juga air mineral dari Kimas yang menyehatkan. Ya, kita kembali setelah jeda berikut. Ya, kita kembali ke Maklumat Podcast bersama narasumber inspiratif kami, Ustadz Dr. Catur Priambodo. Ya, kita lanjutkan kembali ya, Dok, yang semakin seru ini ya, Dok ya. Ya, ini kesadaran masyarakat akan bahaya dari TB ini kan mereka nggak sadar ya, Dok ya, bahwa ini memang perlu edukasi khusus nih ya. Dan memang harus mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah provinsi, daerah, sampai dengan RT RW ini harus berperan ya. Betul, tapi nyatanya ini mereka kurang ya untuk tingkat RT RW ya gitu ya. Bahkan di tingkat pemerintahan kabupaten kota pun kurang ini. Ini apa ini, Dokter, sarannya ini agar ini efektif lah untuk edukasi TBC di masyarakat ini kan? Ya, jadi memang kan selalu kita harus meninjaunya secara objektif dari 2 sisi tentu ya, dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat gitu ya. Pemerintah sudah melakukan program-program yang itu memang khusus untuk bagaimana mengeliminasi penderita TB itu, dan kemudian masyarakat juga harus menyambungnya dengan memahami TB seperti apa sehingga kemudian muncul kesadaran itu ya. Memang sekali lagi salah satu kendala yang ada di masyarakat itu adalah keterkaitan dengan pengetahuan itu. Maka harus tidak gencar-gencar, dalam hal ini dinas kesehatan yang lebih dekat ya, dengan dinas kesehatan kabupaten kota, bahkan kemudian puskesmas itu harus melakukan pendekatan ke masyarakat. Sering-sering melakukan sosialisasi. Bahkan mungkin bisa membuat video-video ringan gitu ya, untuk kemudian jadi pembelajaran, jadi pengetahuan buat masyarakat. Ternyata ini bahaya ya, atau membuat flyer-flyer ringan yang kemudian itu disebar dan seterusnya. Saya kira itu media yang paling pas untuk kemudian bisa memahamkan masyarakat terkait dengan jumlah yang banyak dan bahaya yang kemudian timbul. Ya, tapi apa benar, Dok, stigma yang beredar di masyarakat ini sangat kuat ya, bahwa TBC ini identik dengan masyarakat yang kalangan bawah, terutama yang berada di lingkungan kumuh. Apa benar seperti itu, Dok? Ya tidak 100% betul. Tetapi memang penyebaran dari TBC itu karena di rumahnya sirkulasi udaranya jelek, sirkulasi cahayanya jelek, dan kemudian intens bertemu, instan ngumpul sehingga terjadi penularan. Lah, yang gitu-gitu itu kan ya mohon maaf, itu adanya memang di tempat-tempat yang kumuh, yang dalam selalu berada pada satu ruangan, dalam satu rumah, pencahayaan kurang, sirkulasi udara juga nggak baik, maka terus kemudian berkembanglah bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Terus kalau kita berbicara soal vaksin TBC ya, kembali ke tadi itu, sejauh mana sih efektifnya vaksin TBC ini? Kan jadi, ada juga kan vaksin TBC ini kan katanya sih ya rendah gitu loh, efektivitasnya rendah. Ini bagaimana pandangan dari dokter? Selama ini Indonesia sudah memiliki vaksin BCG. Vaksin BCG itu vaksin untuk TB, dan itu pada anak, pada bayi dan anak, yang itu serial juga divaksinkan itu. Kalau untuk anak efektivitasnya bagus, tetapi ketika kemudian untuk penderita remaja, dewasa, itu yang kecil, efektivitasnya kecil. Maka terus kemudian berpikirlah dunia ini dalam konteks skop yang lebih besar itu untuk mulai mengadakan vaksin untuk yang mulai tidak anak-anak lagi.
Jadi remaja, dewasa dan seterusnya itu untuk kemudian bisa divaksin, karena kenyataannya penderitanya juga banyak yang dari kalangan remaja, dewasa muda itu. Nah, vaksin yang ada saat ini itu efektif untuk bayi dan anak. Nah, yang untuk dewasa, untuk yang remaja dewasa itu memang belum ada, tidak efektif yang selama ini ada yang dari apa faktor yang membuat tidak efektif itu? Ya, tentu sangat berbeda. Tipikal dari anak-anak bayi itu anak dan bayi itu akan sangat berbeda dengan tipikal remaja. Secara struktur organ juga berbeda. Nah, penelitian terkait dengan yang dilakukan terdahulu itu memang diuji kliniskan di anak dan bayi. Karena terus kemudian hasilnya efektif. Ketika dicoba ke yang remaja dewasa ternyata tidak terlalu efektif. Maka kemudian muncullah pemikiran untuk kenapa kita tidak membuat vaksin yang untuk selain bayi dan anak itu. Maka mulailah berpikir untuk ayo ngadakan penelitian. Ayo ini apa yang bisa dilakukan ini ya. Pasti ketika vaksin itu, jadi vaksin itu meningkatkan mampu tubuh, merangsang tubuh untuk meningkatkan daya tahannya. Dan vaksin itu spesifik. Ini gratis ya dok ya, vaksin TBC ini kan? Gratis, jadi kan, itu termasuk program imunisasi dasar yang itu tidak berbayar. Imunisasi dasar termasuk obat yang 6 bulan itu gratis ya dok ya? Gratis, ketika seseorang positif menderita TB paru itu gratis itu ya. Nah, vaksin itu mungkin ada yang kemudian bertanya, nah kita kan sudah punya daya tahan tubuh, kita kan sudah punya imunitas tubuh, kenapa harus vaksin? Imunitas tubuh yang kita miliki itu sifatnya general. Jadi untuk seluruh penyakit, untuk seluruh kondisi itu imunitas tubuh kita. Nah, vaksin itu dimunculkan itu spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi misalkan vaksin itu berasal dari apa? Berasal dari kumannya, virusnya sebagai penyebab dari sebagai agen penyebab penyakitnya itu dilemahkan atau dimatikan. Jadi dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh. Untuk kemudian reaksinya seperti apa. Nah, tubuh punya memory cell. Jadi ketika kemudian sudah pernah mendapatkan vaksinasi penyakit X itu, tubuh kan sudah tahu, nanganinya kalau ketemu sama virus yang gini itu akan seperti ini, ya gitu ya. Kuman yang seperti ini akan gini, ya gitu ya. Maka dia punya memory cell. Ketika suatu saat kena benar dengan penyakit itu, tadi kan vaksin memunculkan ini ya. Ketika benar kena penyakit itu dia sudah punya memory cell. Gampang ini tahu modus operandinya seperti ini ya gitu. Kemudian dia lebih mudah untuk menangani penyakit tertentu tersebut. Maka kita bisa melihat banyak meningitis khusus, influenza khusus, kemarin COVID khusus, TB ini khusus, DPT khusus. Jadi memang ada kekhususan. Kenapa kok kemudian itu dimunculkan? Karena sistem imunitas tubuh kita yang sifatnya general itu, umum itu, pasti akan pada satu titik akan tidak berfungsi dengan baik untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah ini kan kalau masyarakat awam dipikir, ini nggak efektif ya ini seperti itu. Dan kembali ke tadi dokter bilang bahwa masyarakat tuh ada yang malu ya, atau RT RW itu ada warganya yang kena TB ini malu ya. Ini saya bulan Mei kemarin ini saya sempat ketemu sama Mas Heri Cahyadi ya, Wali Kota Surabaya. Itu dari Pemkot tuh punya program ini dok ya, bahwa siapa dari penderita keluarganya yang menderita TBC ini kalau nggak mau berobat maka BPJS-nya akan dicabut. Nah ini dokter setuju apa enggak ini ide dari Wali Kota Surabaya? Pada konteks tertentu ketika kita bicara hanya TBC saja dalam TB paru itu ya mungkin bisa pas ya. Karena memang untuk membuat masyarakat itu sadar, salah satunya ya harus dipaksa, karena dengan woro-woro dengan baik-baik kok ternyata tidak bisa, ya harus diberi sanksi gitu ya. Ya pada konteks itu untuk TB-nya ya benar. Tetapi kan kemudian kalau bicara lebih lebar lagi kan ada hak lain yang kemudian akan terbatasi bahkan dihilangkan. Nah BPJS misalkan ya, kaitan dengan BPJS itu kan untuk berbagai macam penyakit. Masa iya gara-gara TB saja terus kemudian sakit lainnya nggak boleh ya gitu ya. Ya tentu itu menurut saya itu hal yang normatif untuk
menggerakkan, supaya punya greget gitu ya. Jadi masyarakat supaya tersadarkan, hanya tanda kutip mungkin hanya cyber saja untuk kemudian nanti supaya masyarakat bisa. Tapi kan nanti memahami. kalau mereka berobat, katanya wali kota itu bisa diaktifkan kembali BPJS-nya itu. Gimana dokter itu? Nah, kalau kemudian kebijakan barangkali itu dalam telaah kami di ilmu kesehatan masyarakat, kebijakan yang nggak populis seperti itu pada satu titik nanti pasti akan bermasalah, Contohnya? Ya ketika kemudian dia nggak berobat, dia berobat tapi tidak TB, karena akhirnya dibatasi kan, dia nggak berobat untuk penyakit apapun. Suatu saat ternyata kena demam berdarah, malah bahaya. BPJS-nya nggak berlaku, meninggal. Kenapa kok nggak berobat? Kok ditolak anunya ini BPJS-nya dan nggak punya uang misalkan, ditolak kenapa? Iya karena dia TB terus nggak lapor, nggak berobat, akhirnya diambil haknya untuk berobat, kan jadi masalah ketika semuanya itu nanti. Jadi cara terbaik itu sosialisasi, menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat. Top down-nya itu pemerintah dengan segala program yang tadi itu harusnya memang gratis semua untuk mengakses itu, supaya kemudian tidak timbul berbagai macam masalah terkait dengan itu. Ya, oke dok, kita break dulu ya dok ya. Makan lagi nih dok ya. Biar sehat bertenaga dok. Makan Today Bakery dari Umsida dan juga Kimas air mineral. Ya, kita kembali sesaat lagi. Maklumat Podcast masih bersama Anda dan juga narasumber inspiratif kami Dr. Catur Priambodo. Gimana dok? Masih lanjut ya dok ya? Lagi panas nih dok ya. Lagi seru ya dok ya. Terkait tema kita tadi ya yang menyangkut vaksin TBC ya. Ini kan Bill Gates kan menjalin kerjasama dengan Presiden Prabowo ini ya. Salah satunya vaksin TBC ini. Ini menurut dokter ini, kenapa harus Indonesia? Apa yang seksi sih di Indonesia sampai seorang filantropi pendiri Microsoft sampai tertarik dengan Indonesia ini? Kenapa nggak di India saja gitu kan? Yang tertinggi kan untuk kasus TBC-nya. Ya, yang pertama tentu tadi ya, karena jumlah penderitanya tertinggi. Kedua setelah India. India, kenapa tadi menjawab yang pertanyaan terakhir? Kenapa kok nggak Indonesia? Kenapa Indonesia kok nggak India? India terpeta dalam satu area, satu lokasi. Indonesia tersebar. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa kok dipilih Indonesia. Karena karakter dari masing-masing kondisi genetik seseorang itu berbeda-beda di Indonesia itu. Selain karena memang jumlah penderitanya yang banyak itu. Maka kemudian Indonesia menjadi pilihan untuk uji klinis ketiga. Uji klinis pertama itu lebih ke arah bagaimana keamanannya. Kedua itu besaran dosisnya. Ini uji klinis dilakukan oleh siapa ini? Uji klinis dilakukan oleh timnya Bill Gates ya. Jadi gini, Bill and Melinda Gates Foundation itu memang betul disampaikan tadi Mbak Rista bahwa itu filantropis. Mereka memang kalau untuk kesehatan itu mereka memang banyak memberi support dana untuk kemudian dilakukan penelitian-penelitian. Jadi penelitian-penelitian itu yang kemudian latar belakangnya ada Bill Gates di sana itu lebih kepada pengembangan penelitiannya itu sendiri. Ketika sudah ada hasilnya, nah ini yang kemudian bisa menjadi bagian dari penguatan atau bargaining pemerintah Indonesia pada perjalanannya nanti ya, ketika jadi. Nah, untuk uji klinis yang ketiga itu dibutuhkan, namanya uji klinis itu dibutuhkan untuk skup orang yang lebih besar, lebih banyak. Ini membutuhkan sekitar 2.300-an orang yang sudah ada sejak April kemarin sudah daftar gitu, ada sekitar 2.300 sekian orang dengan berbagai latar belakang genetik yang berbeda-beda. Kalau misalkan tadi di India misalkan ya, itu praktis hanya ndak banyak. Varian genetiknya tidak banyak. Sementara di Indonesia, di Jawa saja ada berapa suku yang kemudian macam-macam ini jenis karakter dari genetiknya itu. Nah, karena menyebar itu ya dok ya. Salah satunya karena penyebaran. Salah satunya karena penyebaran dan memang kekhasan masing-masing berbeda. Nah, itu sangat diperlukan untuk sebuah penelitian yang sudah nyampe pada tahap uji klinis ketiga.
Kenapa? Karena ketika variasinya banyak, hasil yang disebut macam-macam itu tadi gimana? Jadi yang uji klinis 3 itu untuk efektivitas pencegahan. Jadi yang butuh dipahami ini efektivitas pencegahan, bukan efektivitas yang pengobatan. Penderitanya belum menderita. Jadi ya, untuk orang mencegah. sehat ya. Nah, Orang sehat vaksin, dicegah. betul. Vaksin tadi kan itu untuk membangun sistem imunitas tubuh kita terhadap kondisi tertentu atau penyakit tertentu, dalam hal ini TBC itu. Ketika kuman TBC masuk, tubuh sudah punya memori untuk ini gini, ini caranya. Maka kemudian pasti jauh lebih mudah menangani kasus kaitan dengan TBC yang divaksinkan itu. Nah, kenapa terus kemudian di Indonesia? Karena salah satunya tadi jumlahnya terus variannya banyak, dan kemudian sudah ada relawan yang bersedia untuk melakukan dijadikan bahan untuk diinjeksi untuk uji klinis kaitan dengan vaksin TBC itu tadi. Saya kepingin tahu, dan juga sahabat Maklumat Podcast pasti juga kepingin tahu ini sejauh mana ini efektif dan keamanannya ini, Dok. Ini yang perlu kan, Dok, dan kehalalannya gimana? Karena di Indonesia ini kan mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin ya, kaum muslim ya. Itu kan penting sekali untuk label halal itu. Bagaimana menurut dokter? Jadi kaitan kalau yang pertama itu tingkat keamanannya itu sudah diuji klinis 1. Tingkat dosisnya, berapa besaran dosisnya itu di uji klinis 2, uji klinis ketiga itu melihat efektivitasnya. Nah, ketika nanti pada perjalanannya hasilnya itu nanti efektif atau tidak gitu ya, taruhlah itu ternyata efektif gitu ya. Nah, PR lanjutannya adalah apakah kemudian di sana ada bahan-bahan yang najis, ada bahan-bahan yang itu kemudian menyebabkan haram gitu ya. Dalam konteks ini tentu kita harus memahami fikih dari vaksin itu, fikih vaksinasi itu. Jadi memang ada vaksin polio itu yang mengandung enzim tripsin berasal dari pankreas babi. Jadi pada saat pembuatannya memang ada. Tetapi kemudian ketika sudah ada perlakuan, enzim tripsinnya ini sudah tidak diketemukan lagi zatnya. Jadi halal gitu ya. Jadi sudah berubah bentuk, berubah warna, berubah nama dan seterusnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi seberapa banyaknya, analoginya gini, kolam renang sebesar itu, kemudian ada orang pipis di situ, buang air kecil, kolam itu najis enggak? Iya. Kolam itu najis enggak? Ya. Enggak. Kenapa pipis toh? Sekolam itu enggak najis. Karena ada persyaratan 2 kula dan seterusnya itu. Ya, terus kemudian lebih ada lebih 2 kula kan ya. Ya. Lebih 2 kula. Dan kemudian ada yang disebut dengan istikhlaq dan istikhalah itu ya. Itu dalam fikih vaksin itu ada seperti itu. Pendek kata, ada zat yang enzim tripsin babinya itu sudah enggak ada. Kemudian sudah berubah bentuk, sudah namanya lain, sudah enggak ada ditemukan zatnya lagi itu. Nah, ketika kemudian berpedoman kepada itu, ya walaupun awalnya ada enzim tripsin babinya, tapi pada kenyataannya sudah tidak ada. Tetapi dari mazhab Syafi'i, ketika kemudian perubahan yang terjadi itu karena ada perlakuan. Jadi kan tadi enzim tripsin dipakai, terus kan ditambahi zat-zat macam-macam. Berarti kan ada perlakuan. Itu ada yang tidak menerima. Jadi mazhab Syafi'i tetap haram kalau perlakuannya tidak alami. Ya karena memang di Indonesia kan kebanyakan mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, lepas dari itu teman-teman NU pun juga banyak yang vaksin juga. Ya. Tapi secara prinsip ketika ngomong berbagai macam mazhab itu, hanya mazhab Syafi'i, sepengetahuan saya, hanya mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan ketika tidak alami karena ada perlakuan. Kalau alami tidak masalah, diterima. Jadi itu menjadi alasan. Yang ketiga adalah kedaruratan. Ketika enzim tripsin babi tadi tidak bisa digantikan oleh yang lain ya otomatis itu kondisinya masih darurat gitu. Tapi suatu saat ketika bisa diketemukan, dan sudah pernah dicoba dengan sapi pernah, dengan kerbau pernah, dengan kambing pernah, tidak bisa. Fungsi katalisatornya nggak bisa. Jadi akhirnya vaksinnya pecah. Secara sederhana semua sudah dilakukan. Ya ini yang mungkin jadi penelitian berikutnya, kenapa kok Allah menempatkan untuk vaksin ini di babi itu kenapa, padahal kita tahu babi itu dagingnya haram dan seterusnya itu ya. Ya Dok, ini itu, pertanyaan dari saya ini ya, saya agak menggelitik ini kan. Ini
Bill Gates ini apa iya sih demi kemanusiaan? Apa nggak ada agenda global gitu? Dalam tanda kutip kayak gitu. Gimana tanggapannya dokter? Jadi sependek pengetahuan saya ya, ketika kita bicara Bill and Melinda Gates Foundation itu murni untuk kesehatan, untuk kesehatan ya. Kalau untuk kesehatan, sependek pengetahuan saya dan kalau sudah konfirmasi ke banyak pihak, untuk kesehatan murni membantu. Membantunya dalam konteks penelitian. Jadi contoh konkret kaitan dengan Bio Farma misalkan ya, membantu kemudian hasil penelitiannya apa yang membuat vaksinnya itu nanti Bio Farma, ketika kemudian sudah jadi akan dibeli oleh Bill Gates, untuk dipakai di negara lain. Kenapa nggak Bio Farma langsung? Itu gratis saja. Nah, kenapa itu? Harapannya, kenapa nggak Bio Farma langsung? Ya, itu kan Indonesia. Itu kenapa itu dok? Loh, penelitiannya Bio Farma. Biayanya dari Bill Gates. Menggandeng Bio Farma. Ya. Kemudian dari setelah ya. Biaya penelitiannya dari Bill Gates. Setelah jadi hasilnya nanti ternyata uji klinisnya bagus, efektivitasnya bagus. Nah, di sini itu perlunya kekuatan pemerintah untuk kemudian bargaining ya. Kasus Namru ujung-ujungnya bargaining kan dok? Waktu Namru kemarin kan ujung-ujungnya nggak dibuat di Indonesia. Nah, maka itu jangan sampai terulang lagi supaya tetap dibuat di Indonesia dan kemudian yang memproduksi Indonesia kemudian dipasarkan oleh Indonesia. Jadi dalam konteks ini yang harus dilakukan menurut saya bagi pemerintah Indonesia adalah penguatan sisi bargaining itu. Tidak masalah kalau penelitiannya dibiayai oleh Bill Gates, tetapi ketika selesai jadi punya hak untuk memproduksi, punya hak untuk kemudian mengapa-apakan terkait dengan vaksin itu tadi. Ketika Bill Gates mau ya beli ke Bio Farma dan kemudian lebih dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi poinnya ini masyarakat nggak perlu khawatir ya, karena keamanannya, kehalalannya sudah diuji, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, pertanyaannya ketika ini adalah kemudian kenapa kok kemudian ada fenomena masyarakat kok rasanya tidak dengan ini? Ada isu-isu juga ada kan? Apa ini? Nah, tentu korelasinya adalah lebih kepada bagaimana masyarakat itu percaya dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Survei terbaru memang kepercayaan kepada Menteri Kesehatan dalam konteks ini kurang dari sangat rendah 50%, kurang dari 50%. Nah, itu pasti akan menjadi masalah. Maka alternatif solusinya transparansi. Jadi ketika melakukan penelitian, tunjukkan transparansi ini melibatkan orang-orang Indonesia, ini ahli-ahli di Indonesia, pakar-pakar epidemiologi dilibatkan. Sosialisasi ke masyarakat, memberi pemahaman bahwa vaksin ini penting, vaksin ini dibuat dengan transparansi yang seperti itu. Hasilnya apa? Dipublikasikan, jadi masyarakat percaya ya dok ya dengan betul, adanya vaksin rasa, ini tumbuhkan rasa percaya. Jadi nggak was-was ya mereka menggunakannya. Betul, dengan keobjektivitasan yang tinggi maka masyarakat bisa menilai. Nah, dari sisi masyarakat juga jangan selalu beranggapan bahwa pokoknya apa yang diharukan pemerintah itu kemudian jelek gitu ya. Jangan suudon, tapi tetap harus gunakan logika yang kuat dengan basic data-data yang akurat untuk kemudian mengambil keputusan. Saya dan juga tim Maklumat Podcast sangat berterima kasih dengan ilmunya, dengan pencerahannya, dengan yang sangat menginspirasi ya bagi saya dan juga tim Maklumat Podcast dan juga dari sahabat Maklumat Podcast ya. Terima kasih ya dok atas kedatangannya. Jangan bosan. Nanti dipanggil lagi insyaallah. Demikian Maklumat Podcast kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saksikan terus Maklumat Podcast hanya di channel YouTube kesayangan kita Maklumat TV. Saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.